Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Masya Allah. Yang saya hormati Ustadz Muhammad Jihan. Assalamualaikum Ustadz. Yang saya hormati Ibu Hajah Tik Karno. Assalamualaikum Ibu. Ada di sini? Masya Allah. Yang saya hormati Ibu Majelis Taklim yang ramai sekali dan serta seluruh jemaah, panitia penyelenggara dari pengurus BKM Masjid Komplek Al-Hidayah. Ibu, Masya Allah, senang sekali. Rasa-rasanya ini yang kedua kalinya saya ke Tasik, betul nggak ya? Kemarin beberapa waktu yang lalu saya ke Tasik ke Masjid Agung. Ibu ada di situ nggak? Ada ya, ketemu lagi kita ya Bu. Ketemu lagi yang kedua, Masya Allah. Baik, hari ini kita membahas meraih cinta ilahi dalam keluarga yang Islam. Siapa yang nggak mau dicintai oleh Allah? Kalau dicintai oleh Allah, Masya Allah, kehidupan kita akan baik-baik saja dunia dan akhirat. Sebelum saya menyampaikan kepada ibu-ibu semua mengenai apa ya yang mau kita lakukan agar keluarga kita ini dicintai oleh Allah, saya mau tanya semuanya yang ada di sini. Ibu semuanya mau nggak kita kumpul bersama dengan orang-orang yang kita cintai di syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pasti mau, nggak ada yang tidak mau. Orang di dunia saja kalau udah reuni kumpul sama keluarga udah bahagia sekali, dibela-belain. Lagi kemarin hari raya Idul Fitri pada mudik demi bisa berkumpul bersama dengan keluarga, dan itu menjadi sebuah kebiasaan, rela macet-macet dari kota misalnya ya untuk datang ke kampung halaman, rela menempuh perjalanan yang sangat lama demi bisa berkumpul bersama keluarga. Dan rasanya bahagia sekali lebaran kemarin ketika kumpul keluarga lengkap, betul? Ada seseorang yang bercerita kepada saya, sedih rasanya ketika lebaran ada anak-anaknya yang tidak datang menuju ke kampung halaman, rasanya sedih. Itu baru di dunia, bagaimana kalau nanti di akhirat? Betapa sedihnya kita kalau tidak kumpul bersama di syurganya Allah. Kalau berpisah-pisah sedih. Dan sebaliknya, alangkah bahagianya kita kalau bisa reuni lagi, bisa kumpul lagi bersama dengan orang-orang yang kita cintai di syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, lihat dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-22 sampai ayat ke-24. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai hal ini? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika lahum 'uqbad dar, jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 22 sampai ayat 24, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang itulah yang mendapat akhir yang baik. Siapa mereka dan mendapatkan apa? Mereka itulah orang-orang yang berada dalam syurga Aden. Mereka masuk ke dalam syurga bersama-sama dengan orang-orang saleh, yakni bapak-bapak mereka. Mereka masuk syurga sama-sama dengan istri mereka, dengan anak-anak cucu mereka, dan malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Malaikat mengucapkan salam penghormatan untuk ayah, untuk anak, untuk cucu, untuk keluarga itu. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan berkat kesabaranmu. Selama di dunia engkau begitu menjadi orang-orang yang sabar.
maka alangkah baiknya tempat akhir ini, alangkah baiknya tempat kesudahan ini. Jadi dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-22 sampai 24, ternyata di surganya Allah bisa reuni lagi, bisa kumpul lagi, semuanya bisa bersama-sama lagi. Ini menjadi ayat yang juga menghibur hati saya ketika 2 tahun yang lalu ayah saya meninggal dunia, ibu-ibu semua. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, amin amin ya rabbal alamin. Dan doa untuk seluruh orang-orang yang kita cintai yang telah berpulang terlebih dahulu, semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah terangkan kuburnya, ditempatkan di sisi Allah yang terbaik, amin amin ya rabbal alamin. Ternyata perpisahan kita bukan perpisahan yang selamanya. Kita sedih sebetulnya bukan karena perpisahannya, namun karena kerinduan yang tiada bertepi, sebetulnya begitu. Kita rela, iya. Kita ikhlas, kita ridha, iya. Kita sedih bukan karena berpisah sebetulnya, hakikatnya, namun sedihnya karena rindu aja. Karena perpisahan itu bukan perpisahan selamanya. Dalam surah Ar-Ra'd yang tadi saya baca, ayat ke-22 sampai 24, inilah tempat akhir yang baik, surga Aden, di mana masuk ke dalamnya bersama-sama ayah mereka, pasangan, keluarga, anak, cucu, bareng sama-sama, dan disambut dengan para malaikat-malaikat keselamatan untuk orang yang sabar. Orang yang sabar itu sabar seperti apa? Sabar itu ada 3. Sabar dalam menghadapi ujian-ujian Allah. Semua dari kita punya ujian-ujian kehidupan, ibu-ibu semua, betul? Ada nggak di sini yang bahagia, happy, tertawa terus hidupnya? Enggak. Ibu-ibu di sini semuanya wajahnya happy, cerah ceria, padahal menyimpan ujian yang sangat dahsyat dalam hidupnya. Betul ya, Bu? Tapi kenapa kelihatannya kok tenang? Karena sabar. Makanya malaikat mengatakan keselamatan atas kesabaranmu. Di dunia engkau diberikan ujian yang banyak, namun engkau sabar. Engkau diberikan kesedihan, diberikan air mata dengan berbagai macam ujian, namun engkau sabar. Jadi sudah selesai, saatnya masuk ke dalam surga bersama orang-orang yang engkau cintai. Kira-kira begitu. Jadi sabar yang pertama dalam menghadapi ujian-ujian Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 153, kalau saya tidak salah, atau 155 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Orang-orang akan senantiasa diuji oleh Allah. Pasti ada ujian ini. Ujian apa? Kadang-kadang Allah uji kita semua dengan ketakutan. Kadang-kadang kita ini merasa takut dalam kehidupan. Takut akan apa? Akan semuanya. Banyak hal yang kita takut dalam kehidupan ini. Allah menguji kita dengan ketakutan. Allah menguji kita dengan kelaparan. Ibu-ibu, tidak selamanya posisi kita ada di atas. Hari ini di atas, besok di bawah. Hari ini ada uang, besok nggak ada uang. Bisa terjadi seperti itu. Hari ini kaya raya, besok jatuh miskin. Bisa. Gampang bagi Allah mengubah sebuah keadaan. Jadi kadang-kadang Allah uji kita dengan kelaparan, ibu-ibu sekalian. Saya pernah mengalami kelaparan itu, makanya saya sampai hari ini paling tidak suka kalau melihat orang buang-buang makanan atau kalau makannya nggak habis. Saya nggak terlalu suka sebetulnya kalau saya boleh jujur, karena saya pernah kesusahan makanan. Kadang-kadang siapa sangka, wah Oki ini pernah kesusahan makanan. Iya, dulu saya tinggal di Jakarta seorang diri di usia 16 tahun. Dan saya suka malu kalau minta-minta uang ke ayah saya karena saya sudah bekerja dari usia 13 tahun, ibu-ibu semua. Hanya saja saya dari lahir dan besar di Batam, Kepulauan Riau. Ketika pindah ke Jakarta usia 16 tahun, saya malu kalau minta uang lagi ke ayah saya. Sehingga saya pernah mengalami tetangga bawa telur asin, ya. Akhirnya telur asin itu saya makan mungkin sampai seminggu 2 minggu, lauknya telur asin terus-menerus. Atau biasanya makanan pagi saya beli dimakan untuk siang dan malam dipanasin, begitulah. Ya, dibagi 3 makanannya. Dan itu yang menyebabkan saya pada akhirnya nggak suka kalau ada orang yang buang-buang makanan. Lebih baik ambil sedikit dan nambah dibanding ambil banyak tapi dibuang-buang. Dan ayah saya juga begitu, karena ayah saya dari keluarga miskin. Jadi beliau mengajarkan anak-anaknya nggak boleh untuk buang-buang makanan. Begitu ya, kira-kira ya. Nah, kita jadi bahas ke situ ya ibu semua ya. Tadi bahas tentang apa nih? Hah? Oh, ujian, ya baik.
Kadang-kadang Allah menguji kita dengan ujian ketakutan, ujian kelaparan, ujian kekurangan harta. Masa COVID kemarin itu cukup menyeramkan untuk sebagian orang karena banyak yang di PHK, banyak tempat-tempat pekerjaan yang tutup sehingga para ayah tidak memiliki pekerjaan. Betul ya Bu ya? Jadi kadang-kadang kita ini kekurangan harta. Saya beberapa hari lalu baru mendapatkan cerita dan saya jadi menangis juga. Kadang-kadang orang cerita nangis, saya jadi nangis juga. Bagaimana ada sebuah keluarga yang memang Allah uji dengan ekonomi sehingga akhirnya kesulitan ekonomi membuat agak kurang harmonis hubungan keluarga. Ternyata ekonomi ini menjadi salah satu pemicu banyak orang yang bertengkar, bahkan dengan keluarga sendiri misalnya. Betul ya Bu? Makanya penyebab salah satu perceraian salah satunya juga ekonomi ya Bu ya. Jadi kadang-kadang kita diuji dengan kekurangan harta. Ya Allah, misalnya nih, saya punya kejadian 2005, ibu saya sakit pemphigus vulgaris, penyakit kulit, penyakit autoimun yang menyebabkan seluruh kulitnya melepuh ibu semua. Harusnya ibu saya dimasukkan ke ruang isolasi, tapi kami tidak punya uang. Wah, itu ujian dahsyat itu. Tidak bisa memberikan pengobatan terbaik kepada orang yang kita cintai karena tidak punya uang. Wah, itu rasanya. Bener nggak? Siapa di sini yang pernah punya kejadian orang yang kita cintai sakit, kita nggak berdaya, kita nggak bisa buat apa-apa karena kita nggak punya uang untuk mengobatinya. Itu kesedihannya bertumpuk-tumpuk. Sudahlah sedih karena orang yang kita cintai sakit, berikutnya kita tidak bisa memberikan yang terbaik karena keterbatasan ekonomi kita. Jadi kadang-kadang Allah uji kita dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa kata Allah. Apa itu kekurangan jiwa? Kadang-kadang, ini kenapa ada lalat ya? Suka kepada saya, sudah mandi perasaan. Ya. Berikutnya Ibu sekalian, kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa adalah ketika ada orang yang kita cintai pergi terlebih dahulu. Ada orang yang kita cintai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian adalah pemutus kelezatan, dikatakan begitu. Kadang-kadang ketika kita ditinggal pergi oleh orang yang kita cintai, seakan seluruh dunia gelap, separuh sayap udah nggak ada istilahnya. Dan kita kadang-kadang nggak tahu ini mimpi atau beneran sih gitu ya. Waktu ayah saya meninggal dunia, ibu sekalian, dalam keadaan tidur dan tidak bangun, artinya sangat mendadak. Saya cerita hari ini boleh ya? Tadi saya bilang sama teman-teman dari Masjidil Qufat, hari ini saya datang ke Tasikmalaya khusus datang ke masjid ini. Jadi saya merasa bahwa saya sedang tidak bertugas, melainkan saya sedang bermain ke rumah saudara, gitu. Jadi saya mau lebih santai pada hari ini cerita-cerita kepada ibu-ibu sekalian. Nanti saya akan bacakan dalil Quran, hadis dan sebagainya. Tapi izinkan saya cerita dulu bagaimana kematian itu bisa datang sama tiba-tiba, teman-teman semua. Ibu sekalian, saya teringat sekali di pagi hari ketika saya bangun tidur, saya mendapatkan kiriman foto dan ibu saya sudah telepon berkali-kali. Dalam foto itu terlihat ayah saya dalam keadaan baring di atas kasur, tangannya seperti ini dan mulutnya berbusa. Dan kemudian saat itu pertama kali dalam hidup saya ketika saya pegang handphone, tangan saya bergetar Bu. Bergetar dan saya nggak tahu apa foto itu. Ayah saya kenapa? Ayah saya sakit apa? Saya nggak tahu. Ibu saya terus-menerus menelpon dan kemudian saya katakan, kebetulan adik saya dokter, adik saya mengatakan di grup family kita saling WhatsApp, ibu tekan dadanya kan, karena ayah saya sama ibu saya tinggal di satu rumah, kami anak-anak berbeda rumah. Jadi kata adik saya yang dokter, ditekan terus dadanya, pakai bahasa kedokteran saya juga nggak terlalu pahamnya, jadi ditekan terus dadanya. Kemudian ibu saya katakan, iya ibu lagi tunggu ambulans, kata beliau. Ibu saya nggak berkata apa-apa, teman-teman semua. Oke, kalau begitu kita semua ketemu di UGD, ya, di emergency. Kami katakan begitu. Adik saya Ria Ricis lagi ada di atas gunung, ibu. Jadi dia lagi ada di daerah Sulawesi sana, jauh di atas gunung dan tidak ada sinyal. Dia tidak bisa dihubungi satu hari itu. Sehingga kami bertemu di UGD. Sepanjang perjalanan adik saya selalu mengatakan, ibu terus tekan dadanya, minta petugas ambulans untuk melakukan itu. Sampai di UGD, saya lihat ayah saya dikeluarkan dari ambulans dan tangannya begini. Saya bilang, kenapa tangannya nggak dirapetin gitu? Kenapa tangannya nggak dirapetin? Saya bilang begitu.
Dan kemudian ayah saya ditutup. Saya bilang jangan ditutup gitu, karena saya tidak tahu, ibu saya tidak mengatakan apa-apa. Sampai masuk ke dalam saya cuma lari mengikuti dan nggak berpikiran apa-apa. Sampailah kemudian masuk ke dalam UGD, suami saya lari lebih dulu. Beberapa detik kemudian suami saya keluar dan suami saya menangis dan mengatakan papa sudah tiada. Ternyata saya pikir saya ini orang paling kuat, saya pikir dalam keluarga karena saya anak pertama, saya biasa mendengar curhatan dari semua anggota keluarga, ayah curhat kepada saya, adik-adik curhat kepada saya. Namun ternyata atas kejadian itu saya orang yang paling lemah, ibu-ibu sekalian. Adik saya, Dr. Cindy dan ibu saya mampu berdiri tegak, namun saya justru terjatuh, kayak rasanya nggak punya tulang lagi bu untuk berdiri gitu. Saya jatuh dan kemudian akhirnya saya lihat ayah saya, ternyata ayah saya sudah kaku. Jadi beliau itu meninggalnya mungkin di malam hari, tidak ketahuan oleh kita, badannya sudah dingin dan biru. Dan dokter mengatakan mungkin meninggalnya sudah lebih dari 8 jam. Ya, jadi kita tidak tahu sama sekali. Wah, siapa sangka ternyata kematian itu ada di hadapan kami sekeluarga dengan begitu mendadak, tiba-tiba tidak ada persiapan apapun. Dan Masya Allah, akhir hidup dari ayah saya meninggal di hari Jumat, ibu-ibu semua. Ayah saya disolatkan oleh ribuan para penghafal Quran, diantarkan jenazahnya oleh para penghafal Al-Quran, dan di kitari kuburannya itu seluruhnya dengan para penghafal Quran. Selesai pemakaman, hujan rintik-rintik jam 6 sore. Adik saya Ria Ricus juga belum bisa dihubungi, di atas gunung ya. Saya rasa hari itu saya nggak pernah begitu merasa sangat pusing, ibu-ibu sekalian. Saya baru sadar pusing itu disebabkan karena menangis terus-menerus yang tiada hentinya. Ternyata kalau kita menangis terus-menerus, kepalanya rasanya pusing sekali ya. Dan sebelumnya saya memandikan ayah saya, dan terbayanglah itu sampai hari ini kenangan terakhir dengan ayah saya ketika saya memandikan ayah saya. Singkatnya, barulah adik saya mengetahui kabar di malam hari dia turun dari gunung ketika ada seseorang yang mengejarnya ke atas gunung. Karena tidak ada sinyal, otomatis orang satu Indonesia sudah heboh ya. Adik saya nggak tahu kabar apa-apa, jadi ada orang-orang dari bawah gunung naik ke atas gunung hanya untuk jemput adik saya. Mereka tidak mengucapkan kata apapun, hanya meminta ayo turun saja, turun. Karena khawatir kalau dikatakan ayah meninggal, adik saya nggak punya kekuatan untuk turun ke bawah gitu, karena kan harus jalan kaki. Sampai adik saya di bawah, barulah adik saya tahu, di handphonenya mulai ting 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 ting, mulai banyak berita dan dia baca dari berita itu. Belum sempat teman-teman yang memberitahu karena tidak tega, dia sudah melihat sendiri beritanya di internet atau di sosial media. Jadi cerita ini sebenarnya saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, kadang-kadang kita diuji dengan kematian. Kematian tidak harus menunggu sakit dulu. Kematian tidak harus menunggu tua dulu. Kapanpun kematian itu bisa terjadi kepada diri kita. Kadang-kadang mungkin tiba-tiba kita kecelakaan, tiba-tiba kepleset kamar mandi, betul bu? Tiba-tiba jantung, apapun itu. Itu yang menyebabkan saya sampai hari ini apapun yang ibu saya minta, selagi kami anak-anaknya bisa untuk mewujudkannya, kami wujudkan itu. Kemarin ibu saya mengatakan, ibu mau rekaman lagu Hafiz Quran, ayo bu, apapun yang ibu saya minta. Saya takut kejadian seperti ayah yang membuat kami begitu menyesal belum mengabdi penuh kepada orang tua kami. Jadi ibu-ibu sekalian, kadang-kadang kita diuji dengan kematian orang-orang yang kita cintai, sehingga sebelum datang waktu itu kita berikan yang terbaik semampu kita untuk orang-orang yang kita cintai. Sayangi, berikan waktu kita untuk orang-orang yang kita cintai, karena kalau sudah tidak ada, tidak bisa dikembalikan orang itu. Betul ya ibu ya? Jadi sabar itu adalah dikarenakan kita sabar dalam menghadapi ujian-ujian Allah. Namun Allah katakan dalam ayat Al-Baqarah kelanjutan yang tadi, Al-Baqarah 155 sampai 157, "Wabashshirus sabirin." Beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar, yakni orang-orang yang ketika ditimpa ujian oleh Allah, dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semuanya, kami ini semuanya milik Allah dan kembali kepada Allah. Jadi semua yang ada pada diri kita titipan. Kalau dititip, kira-kira pemiliknya mau ambil, nggak berhak kita untuk marah. Boleh tidak kita belajar dari tukang parkir? Tukang parkir dititipin, Pak, titip ya, motor saya parkir di sini, Pak, mobil saya parkir di sini.
Kemudian tukang parkir menjaganya. Setelah itu ketika pemilik mobil atau pemilik motor ingin mengambilnya, kira-kira tukang parkir marah-marah tidak? Oh iya Pak, ambil aja Pak. Tidak marah kenapa? Karena dia tahu itu bukan miliknya. Kenapa kita marah-marah? Kenapa kita menggugat Allah? Kenapa kita nggak terima? Karena kita rasa itu milik kita. Padahal ayah kita, ibu kita, suami kita, anak-anak kita, semua harta kita, semua jabatan kita nggak ada yang punya kita. Kenapa kita bisa marah-marah? Kenapa mengucapkan kata kenapa saja tidak boleh kepada Allah Subhanahu wa taala? Seakan-akan engkau menolak takdir Allah. Engkau lupa itu bukan punyamu. Jadi kalau pemiliknya mau ambil, jangan marah. Nah, kadang-kadang teman-teman semua kita lupa dengan hal ini. Kadang-kadang kita merasa anak-anak itu punya kita, suami itu punya kita, semuanya punya kita. Jadi kalau Allah ambil, maka marah-marah luar biasa, nggak terima dengan apa yang Allah takdirkan untuk kita. Maka kita teman-teman sekalian, kalau kita mau jadi keluarga yang dicintai oleh Allah, kita sadar betul-betul bahwa keluarga itu bukan milik kita. Itu titipan Allah yang harus kita jaga, amanah yang Allah berikan yang harus kita jaga, yang sewaktu-waktu Allah bisa ambil. Kemudian ibu-ibu semua, sabar itu ternyata tidak hanya dalam menahan ujian. Sabar yang kedua juga apa? Sabar dalam menjalankan ketaatan. Memangnya jadi orang soleh, jadi orang baik itu mudah? Memangnya tiap hari baca Quran itu mudah? Perlu yang namanya kesabaran. Memakmurkan masjid, dengar tausiah, dengar ceramah, memangnya tidak perlu kesabaran? Perlu kesabaran. Memangnya bangun sholat malam gak perlu kesabaran? Perlu kesabaran. Memangnya istiqomah bersedekah tidak perlu sabar? Perlu kesabaran. Sabar. Baca Quran kalau gak sabar pasti bosan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ngantuk jenuh gak jadi baca. Jadi menjalankan ketaatan, jadi orang baik, itu perlu yang namanya kesabaran agar continue melakukannya. Kesabaran yang ketiga adalah kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan perkara-perkara yang buruk, yang tiap hari kerjanya gosip melulu, dia nggak mau lagi gosip misalnya. Itu tetangga beli AC baru, tetangga yang beli AC dia yang kepanasan ibu-ibu semua. Kadang-kadang ada aja iri dengki sama tetangga ya, misalnya begitu. Jadi sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Kemaksiatan itu perlu kesabaran. Kesabaran itu apa sih? Sabar itu apa sih? Mampu menahan. Itu sabar. Sabar itu menahan. Namanya maksiat apapun itu. Mencuri bisa kayak instan, korupsi kayak instan. Oh enak banget. Sabar, menahan, tahan untuk memperturutkan hawa nafsumu untuk melakukan maksiat itu. Berzina misalnya ya. Oh suami orang lebih ganteng dibandingkan dengan suami saya, lebih baik, lebih lembut. Sekarang zaman-zamannya apa Bu? Di berita-berita apa? Di berita-berita lagi rame ya, masalah-masalah yang perceraian dan sebagainya. Sebenarnya itu jadi pelajaran hidup buat kita juga ibu-ibu sekalian. Apa yang terjadi kepada orang lain, kita berdoa agar Allah menolong mereka dan Allah tolong juga keluarga kita supaya Allah jadikan keluarga kita ini keluarga yang sakinah mawaddah warahmah insyaallah. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Jangan kau coba-coba lakukan sesuatu, jangan main api kalau tidak mau kebakaran istilahnya. Nanti berhentinya jadi susah. Intinya semuanya perlu kesabaran. Dan orang-orang yang sabar inilah nanti yang akan dijemput, disambut oleh para malaikat. Ya, dalam surah Ar-Ra'd 22-24 tadi kata malaikat, "Salamun 'alaikum bima sabartum." Keselamatan atasmu berkat kesabaranmu. Ya. Teman-teman semua, kalau kita lihat kebersamaan di surga itu tidak mudah untuk dicapai. Oleh karenanya memerlukan usaha. Kita lihat Nabi Nuh alaihissalam sangat saleh, namun anaknya tidak taat kepada Allah. As-Siyah sangat saleh. Fir'aun suaminya tidak taat kepada Allah. Nabi Lut alaihissalam sangat saleh, suaminya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mudah. Perlu usaha, perlu doa, perlu saling tolong menolong satu sama lain antar keluarga karena kita mau kumpul lagi sama-sama. Saya dan adik-adik dan ibu kami bersemangat menjalani hidup karena apa? Karena kami tahu kami bisa ketemu lagi sama orang-orang yang kami cintai. Jadi semangat mau hidup dan semangat menjadi orang baik. Ya Bu, salah satu motivasi kita kan surga kan?
Makanya ketika ingat surga, ketika ada orang-orang yang menunggu kita nanti, yang sudah terlebih dahulu pulang kembali kepada Allah, itu menjadi motivasi kita di sisa-sisa usia kita menjadi orang baik. Kita ini usianya nggak lama, ibu-ibu semua. Usia 40 tahun dalam agama Islam itu sudah harus memikirkan kematian. Usia 40 tahun kalau masih banyak main-main, masih belum ngaji, masih belum tutup aurat, masih banyak lalainya, susah nanti kembali kepada Allah SWT dalam keadaan baik. 40 tahun sudah warning. Saatnya engkau mulai sedikit memikirkan urusan dunia dan saatnya bersiap-siap kembali kepada Allah SWT. Apalagi yang usianya di atas itu. Usia di atas 63 tahun udah bonus dari Allah SWT. Dan ini menjadi pembelajaran untuk kita semua, teman-teman semua, untuk saling tolong-menolong antar anggota keluarga. Dalam surah Al-Asr, saya suka sekali membicarakan surah Al-Asr ini. Dalam surah Al-Asr, ibu-ibu sekalian, ada kalimat, baca sama-sama yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, mereka yang beramal salih, mereka yang saling menasehati dalam kebenaran, mereka yang saling menasehati dalam kesabaran. Judul kita pada hari ini, meraih cinta ilahi dalam keluarga Islami. Meraih cinta ilahi dalam keluarga Islami salah satunya adalah engkau harus saling tolong menolong antar anggota keluarga untuk mengingatkan mereka kepada Allah. Gak boleh ibu gak peduli kepada agama anak-anaknya. Gak boleh anak tidak peduli kepada agama ibunya. Gak boleh kakak tidak peduli kepada agama adiknya dan seterusnya. Kita semua punya tugas seperti surah Al-Asr. Surah Al-Asr, ibu pernah dengar ceramah saya ini, dianalogikan sebagai orang yang tenggelam dan masuk ke dalam lautan dalam keadaan pingsan. Wal 'asr, demi masa sesungguhnya engkau semua berada dalam kerugian. Kita semua pingsan tenggelam dalam lautan, tiba-tiba kita bangun. Kecuali mereka yang beriman itu sadar, bangun. Setelah kita sadar, kita kemudian berpikir, ya Allah, ternyata sudah sekian lama saya pingsan tenggelam dalam lautan. Kemudian kita berenang, beramal salih dalam surah Al-Asr, maknanya kita menyelamatkan diri, berbuat baik, ya kita berenang ke atas. Tiba-tiba kita lihat ke bawah, masih banyak yang tenggelam dan belum sadar, yang pingsan di dalam lautan. Ada mungkin ayah, mungkin kakak, mungkin adik. Engkau tidak akan mungkin jalan sendiri ke atas. Engkau pasti akan ke bawah untuk bangunkan mereka. Betul, Bu? Kenapa? Karena ibu sayang sama mereka. Ibu tidak akan pernah membiarkan mereka pingsan tenggelam dalam dasar lautan sementara ibu sendiri jalan ke atas. Gak mungkin. Kenapa? Karena ibu sayang dan peduli kepada mereka. Makanya dalam surah Al-Asr ibu katakan Allah katakan dan saling menasihati dalam kebenaran. Kita bangunkan semua keluarga kita yang pingsan-pingsan itu. Ayo bangun, bangun, bangun. Kau dalam keadaan sangat bahaya. Jangan pingsan dan mati dalam dasar lautan yang merugi seperti ini. Kemudian sudah bangun, saling menasihati dalam kebenaran. Lalu kemudian berenang sama-sama ke atas. Tiba-tiba terjadi ombak yang sangat besar, ikan yang begitu banyak dan membahayakan. Sebagian dari mereka mengatakan, sudahlah, tinggalkan saja aku, biarkan saja aku mati dan pingsan di sini. Kata Allah SWT, nasihati dalam kesabaran, jangan orang-orang yang kucintai. Kita sama-sama yuk, kita bergandengan tangan supaya kita sama-sama kuat. Kalau ada yang lemah, kita saling tarik satu sama lain supaya sampai ke atas. Itu maksudnya kira-kira analogi surah Al-Asr. Kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita menuju kepada Allah, kita kadang-kadang rasa lelah, kita capek, kita mau berhenti, kita putus asa. Namun antar anggota keluarga saling tarik tangan mereka itu. Jangan dibiarkan tenggelam dan pingsan karena kau mencintai mereka. Kita mau kumpul sama-sama di surga Allah selamanya. Yang tidak ada air mata, tidak ada tangisan lagi. Oleh karena itu, teman-teman semua, orientasi kehidupan seluruh keluarga adalah syurganya Allah. Dengan cara saling tolong menolong agar kau sampai ke syurganya Allah. Tidak ada cara lain, kau harus jadi orang baik. Ibu harus jadi orang baik yang saleh, anak harus jadi orang baik.
kakak, adik, paman, bibi semua harus jadi orang baik. Kan mau masuk surga, nggak ada waktu lagi untuk terlalu banyak main-main. Kehidupanmu ini tinggal menunggu pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau main-main apa lagi? Mau terlalu banyak sia-sia lalai apa lagi? Sudah terlalu dekat pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun adalah waktu engkau seharusnya mempersiapkan diri bertemu dengan Allah. Seorang sahabat Ansor bertanya, "Ya Rasul, siapakah orang paling baik?" Kata Rasul, orang paling baik itu orang paling baik akhlaknya. Siapakah orang paling pandai? Orang paling pandai adalah orang yang ingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Bicarakan tentang kematian menjadi pembicaraan sehari-hari, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu dari sekarang sudah bisa mengatakan pada anak-anaknya, nanti kalau ibu meninggal, tolong dijalankan begini. Nanti kalau ibu meninggal, kasih saja wasiat-wasiat. Nanti dikuburkannya seperti ini. Ibu saya bicara tentang kematian setiap hari. Kata ibu saya, kalau ibu meninggal, kalau bisa masih ada tanah, dikuburkan dekat dengan almarhum ayah saya. Katanya beliau ingin sekali dikuburkan dekat atau bersebelahan dengan ayah saya. Itu wasiat beliau yang pertama. Kemudian wasiat beliau yang kedua, kalau ibu meninggal dimanapun, jangan dibawa kemana-mana jenazahnya, dikuburkan yang paling dekat dengan tempat itu, kata beliau. Karena jenazah kalau dibawa kemana-mana atau ditunggu lama-lama nanti sakit, kata beliau. Jadi kalau ibu meninggal dengan begitu cepat disegerakan untuk dikuburkan. Beliau mengucapkan seperti itu. Ketiga, beliau mengatakan, ibu punya banyak perhiasan. Perhiasan ini semuanya harus disedekahkan. Gak ada yang untuk anak-anak, kata beliau ya. Semuanya disedekahkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Itu wasiat ibu saya yang ketiga. Jadi pembicaraan mengenai kematian sudah menjadi pembicaraan hari-hari. Beliau pesan, ini sudah ada kain-kain kafan di lemari. Jadi kalau ada apa-apa bisa dipakai. Jadi ibu itu menyimpan kain-kain kafan dan kain-kain panjang agar kalau ada anggota keluarga yang meninggal mendadak seperti ayah tidak perlu beli sana kemari, semua sudah siap. Jadi itu yang dibicarakan oleh ibu kami menjadi wasiat untuk anak-anaknya yang harus dijalankan. Begitu pula dengan kita, adik saya juga punya wasiat, Bu. Ria Ricis juga punya wasiat, dia punya wasiat-wasiat tertentu, ya. Jadi kami saling memberi wasiat satu sama lain, memberi pesan satu sama lain. Kalau saya nggak ada, nanti begini seperti itu. Jadi nggak harus tunggu tua dulu untuk memberikan pesan-pesan. Dari sekarang kita berikan pesan-pesan kepada keluarga-keluarga kita, karena kita tidak pernah tahu kematian mendadak. Termasuk kalau ibu punya hutang-hutang, harus ada keluarga yang tahu itu. Jangan sampai udah meninggal dunia nggak ada keluarga yang tahu tentang hutang-hutangnya ibu. Padahal hutang itu sangat membahayakan sekali. Rasul tidak pernah mensolatkan orang yang berhutang, bahkan walaupun dia mati syahid di jalan Allah. Kata Rasul, ada hutangnya ya, selesaikan dulu hutang-hutang itu, baru nanti Rasul mau mendekat orang tersebut. Ya, Rasul tidak mau dengan orang-orang yang hutang. Di masa hidupnya ketika masih banyak hutang, kemudian meninggal dunia, kalau bisa maka dilunasilah hutang-hutang itu. Baik, membicarakan surga, saya ingin sekali kita agak sedikit traveling ya, membayangkan bagaimana surga supaya kita semangat dalam menjalani kehidupan ini. Di antara kenikmatan surga, teman-teman semua, pertama, di dalam surga itu kita akan merasakan nikmatnya sungai, yang di dalam sungai itu ada susu, ada arak, ada madu. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Muhammad ayat 15 mengenai gambaran surga. Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa? Di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Sungai-sungai itu dari air susu yang tidak berubah rasanya. Sungai-sungai itu dari arak, dari khamar yang lezat. Ya, bagi para peminumnya, sungai-sungai itu dari madu-madu yang disaring. Itu gambaran surga. Ya. Ada banyak sekali jenis minuman-minuman. Kedua, gambaran surga mendapatkan pasangan-pasangan yang umurnya sebaya. Dalam surah An-Naba ayat 31 sampai 33, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah yang anggur, dan mereka yang remaja dan sebaya. Makanya Rasul pernah bercanda kepada nenek-nenek, nenek nggak bisa masuk surga. Neneknya nangis, ya Rasul, kenapa aku tidak bisa masuk surga, katanya. Nenek-nenek nggak bisa masuk surga, kata Rasul. Kenapa? Karena semuanya di dalam surga umurnya menjadi kembali muda. Umurnya menjadi muda semuanya, umur 30 tahunan.
Jadi nggak ada tuh nenek-nenek, nenek-nenek itu nggak ada di surga. Semuanya cantik, semuanya muda. Ya. Jadi di dalam surga semua orang muda, cantik-cantik, ganteng-ganteng itu di surga. Kemudian yang ketiga, dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, kenikmatan surga, hidup kita kekal dengan nikmat lahir dan batin. Apa kata Rasul? Siapa yang masuk surga dia selalu merasa nikmat, tidak pernah dia rasa susah, pakaiannya tidak pernah buruk, pakaiannya selalu bagus, dan terus dia muda. Kemudaannya tidak pernah sirna. Itu surga. Yang keempat tadi ya, diberi umur yang muda. Kemudian yang kelima, kita bisa memandang wajahnya Allah. Itu kenikmatan paling tinggi. Sebagaimana ketika kita masuk surga, maka ada yang menyeru, yang menyeru. Mereka mengatakan, wahai penduduk surga, sesungguhnya Allah memiliki suatu janji untuk kalian, yang janji tersebut berada di sisi Allah, di mana Dia, Allah, ingin menunaikannya. Apa itu? Kata penghuni surga. Bukankah Allah telah memberatkan timbangan-timbangan kami? Bukankah Allah telah memasukkan kami ke surga, menyelamatkan kami dalam neraka? Kemudian ada suara lagi yang menyeru. Maka kemudian Allah akan menyingkap hijabnya, Allah akan menyingkap tabirnya, sehingga mereka melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, Allah belum pernah memberikan sesuatu pun yang lebih mereka cintai dan menyejukkan pandangan daripada melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bagaimana kejadian ini. Namun ini salah satu nikmat terbesar. Di dalam surga tidak hanya kita dikumpulkan oleh orang-orang yang kita cintai, dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, tapi juga bisa memandang wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk ibu-ibu semua, minta sama Allah, ajarkan anak-anak untuk mintanya surga Firdaus. Surga Firdaus itu surga paling tinggi. Jangan bilang ya Allah yang penting masuk surga deh ya Allah, walaupun di emperannya saja. Jangan ya Bu. Doanya yang paling mantap, mau masuk surga bersama orang-orang yang kucintai di surga Firdaus ya. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari? Sesungguhnya surga itu ada 100 tingkatan yang Allah telah janjikan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Jika kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi, di atasnya adalah arsy-Nya Allah. Darinya mengalir sungai-sungai surga. Nah sekarang, seperti yang kita tahu, surga ada 100 tingkatan, tapi surga ada 8 pintu. Ada pintu sholat, untuk orang-orang yang gemar sekali sholat, selalu sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah, tahajud, duha, dia bisa masuk dari pintu sholat. Ada pintu orang-orang yang suka puasa, pintu Ar-Rayyan. Ada orang yang sukanya sedekah, pintu sedekah. Ada pintu haji, orang-orang yang mendapatkan haji mabrur. Ada pintu orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain dan menahan amarah. Ya hatinya lapang, bersih. Ada orang-orang yang masuk surga dengan tidak dihisab karena dia punya tauhid yang kokoh. Ada orang-orang yang masuk surga karena ahli zikir. Dia suka berzikir, dia suka menuntut ilmu. Itu pintu-pintu surga teman-teman semua. Namun untuk wanita-wanita salihah, istri salihah, kata Rasul apa? Istri-istri yang salihah, kalau engkau ingin masuk surga dari pintu mana saja, caranya sholat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, patuh kepada suami selama suami menyuruh pada ketaatan, dan menjaga diri ketika suami tidak ada. Silakan masuk surga dari pintu mana saja. Terakhir, saya mau menyampaikan kepada ibu-ibu sekalian, bukan terakhir, masih agak banyak pembahasannya. Kalau begitu bagaimana supaya keluarga kita masuk ke dalam surganya Allah? Saya mau bahas surah Luqman. Ayat ke-13 sampai ayat ke-19. Surah Luqman, surah ke-31 di dalam Al-Quran. Ibu-ibu yang punya Quran boleh dibuka Qurannya, kita mau baca sama-sama. Atau kalau tidak bawa Quran, di handphonenya ada. Sekarang kita baca dulu surah Luqman ayat 13. Surah Luqman, surah ke-31 ayat ke-13. Lihat aja di Google kalau enggak. Luqman 13. Nah, ntar keluar ayatnya. Kita baca sama-sama. Sudah? Surah Luqman ayat ke-13. Kita baca sama-sama.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Mau dilanjutin sampai 19 ya? Oke, kita ngaji dulu sampai 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li ilayyal masir. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في الصخرة أو في السماوات أو في الأرض إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Masya Allah. Udah ngaji kita satu halaman ibu semua ya. Ternyata cara supaya keluarga kita ini masuk surga yang sudah tadi kita gambarkan sama-sama. Yang pertama adalah tidak hanya anak namun seluruh anggota keluarga. Janganlah engkau menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah sebuah kezaliman yang sangat besar. Tauhid yang kokoh, akidah yang kokoh. Tauhid. Kita tahu bahwa kita minta hanya kepada Allah. Kita memohon pertolongan, kita bersandar, kita berserah hanya kepada Allah. Kita takut hanya kepada Allah. Kita menjadi hambanya Allah. Bukan hambanya uang, hambanya jabatan. Bukan kita tunduk, patuh, takluk kepada seseorang karena dia punya pengaruh yang sangat besar sehingga kita menghambakan diri kepadanya. Tidak. Kita ini hambanya Allah, punya tauhid yang kokoh. Salah satu contohnya, kalau kita minta apa-apa, mintanya sama Allah. Jangan lari kepada dukun-dukun, jangan lari kepada orang-orang yang kita gantungkan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Misalnya, tauhid yang kokoh, minta apa-apa sama Allah. Minta ibu-ibu nggak punya garam di rumah sekalipun, minta dulu sama Allah. Kadang-kadang kita ini tidak melibatkan Allah dalam urusan kita. Kita pusing cari jalan ke sana kemari, cari pertolongan ke sana kemari, lupa Allah dulu dilibatkan. Untuk urusan kita mudah bagi Allah. Hari ini Allah buat ada, besok Allah buat nggak ada, besok lagi Allah buat ada, gampang bagi Allah. Jadi apapun itu, sekecil apapun libatkan Allah. Saya selalu katakan ini dalam setiap ceramah saya. Contohnya, ketika anak saya sakit, dia mengatakan, Uma, ayo kita ke dokter, dokter pasti menyembuhkan. Kata saya, iya kita ke dokter, tapi dokter itu adalah perantara atas kesembuhan dirimu. Yang memberikan kesembuhan adalah Allah. Jadi minta dulu sama Allah. Yang memberi kesembuhan adalah Allah. Sama perkataan dokter ketika anak saya di NICU, anak saya yang keempat masuk NICU, ada kelainan langka. Dokter mengatakan, ibu mintalah sama Allah, kami masih berusaha mencari penyakit anak ibu ini apa.
Karena rasa-rasanya banyak gejala-gejalanya. Jadi minta sama Allah agar Allah berikan ilmu kepada kami agar kami bisa tahu penyakit anak ibu ini apa. Dokter saja mengajarkan tauhid kepada saya pada masa itu, ibu sekalian. Jadi keluarga kita bergantung penuh hanya kepada Allah dan mintanya hanya kepada Allah dan menyadari semua kehebatan, kepintaran, kesehatan, semuanya pemberian dari Allah. Jadi jangan pernah engkau merasa saya ini kaya karena kerja kerasku, saya ini pintar karena aku belajar mati-matian, bukan karena aku semata, namun karena Allah yang memberikan engkau kepandaian. Betul, Bu? Kalau Allah ambil bisa nggak? Bisa banget. Untuk apa kita sekolahkan anak tinggi-tinggi hebat-hebat di luar sana? Ketika pulang-pulang dia mengatakan, iya, saya pintar karena diriku sendiri, saya kaya karena kerja kerasku sendiri, bukan karena kerja kerasmu. Betul. Kalau ikhtiar maksimal mencapai ini semua, tapi semuanya atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jadilah hamba, sebetul-betul hamba yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu kalau sujud, kita mengatakan Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Kita ini kepala yang paling mulia kita letakkan di tempat yang paling rendah di tanah. Dan kita akui engkau yang maha tinggi, engkau yang maha besar, engkau yang luar biasa. Ya Allah, kami ini bukan apa-apa. Jadi orang-orang yang sholat, yang banyak sujud itu menghambakan diri, menundukkan dirinya di hadapan Allah yang maha besar. Jadi mau masuk surga, kokohkan tauhid terlebih dahulu bahwa Allah menjadi segala-galanya, tempatmu berlindung, tempatmu minta pertolongan, tempatmu bersandar, dan semua yang kau miliki semua atas pemberian dari Allah. Dan Allah punya sifat-sifat nama-nama baik, Asmaul Husna yang juga kita imani dan kita ingin agar kita juga memiliki sifat-sifat baik dalam kehidupan kita. Berikutnya yang ayat Al-Furqan, surah Luqman ayat 13. Berikutnya kalau masuk surga, janganlah engkau dikatakan dan Allah perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, khususnya ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah-tambah dan telah menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Mau masuk surga, anak-anak harus bakti kepada ibu dan ayahnya. Pertanyaannya, anak-anak bisa bakti kepada ayah dan ibunya kalau ayah dan ibunya juga memperlakukannya dengan baik. Kalau selama hidup anak ini senantiasa dicaci maki, dibentak-bentak, dipukul, anak ini melihat pertengkaran tiap hari di rumah, wallahu a'lam, apakah anak itu akan berbakti kepadamu ketika usia senjamu atau justru menyimpan kebencian yang luar biasa kepada dirimu. Kadang-kadang kita menuntut anak-anak kita bakti pada kita. Kita lupa introspeksi diri. Sudah betulkah pengasuhan kita pada anak-anak kita? Sudah betulkah kita dalam mendidiknya? Sudah sabarkah kita dalam membersamainya? Betul, setiap anak harus bakti sama orang tua, tapi orang tua engkau punya tugas untuk memperlakukan anakmu, amanah yang Allah berikan kepada dirimu dengan sebaik-baiknya. Banyak orang tua di luar sana yang dan merindukan anak-anak dalam rumah tangganya. Kita diberikan dengan sangat mudah anak-anak dari rahim kita, dalam keluarga kita. Padahal mungkin orang di luar sana lebih soleh dibanding dengan diri kita, lebih banyak salat malamnya dibanding dengan diri kita. Namun Allah yang takdirkan kau bisa memiliki anak-anak itu. Betapa banyak anak-anak di luar sana yang juga mungkin tidak sesehat anak-anak bapak dan ibu semuanya yang ada di sini. Allah berikan anak-anak ibu semuanya sehat, maka jagalah anak itu dengan sebaik-baiknya, beri pendidikan yang baik untuknya. Seorang anak pernah bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Sayyidina Umar, Amirul Mukminin, apa tugas dari seorang ayah ibu pada anaknya? Kata Sayyidina Umar, tugas orang tua pada anaknya pertama, berikan ibu yang baik. Ibu yang baik kepada anak itu. Karena biasanya ibu paling banyak waktunya di rumah bersama dengan anak-anak. Betul nggak? Biasanya. Kedua, berikan nama yang baik. Nama adalah doa. Berikan nama yang baik. Ketiga, berikan pendidikan agama. Anak ibu boleh jadi pengusaha, boleh, tapi pengusaha yang saleh. Pengusaha yang taat kepada Allah. Mau jadi politikus boleh, politikus yang taat dan takut kepada Allah. Politikus yang saleh dan salehah. Mau jadi artis pun boleh, jadi artis yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau jadi atlet juga silahkan, mau jadi dokter silahkan, mau jadi apapun silahkan. Asalkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya ajarkan pendidikan agama sejak dini. Kata Rasul, ajarkan anak itu sholat 5 waktu nggak boleh tinggal umur 7 tahun. 10 tahun nggak sholat, maka berikan hukuman dengan tidak menyakitkan, dipukul dengan tidak membekas dan tidak menyakitkan. Tegas dalam urusan sholat misalnya. Artinya sebelum umur 7 tahun sudah rajin ditanyakan udah sholat belum nak, udah sholat belum nak, udah sholat belum nak. Ibu, mohon izin saya cerita. Seperti saat ini saya pergi keluar rumah, saya pasti selalu memberikan pesan kepada orang yang bekerja di rumah, selalu harus kirimkan video dan foto anak-anak sholat 5 waktu kalau saya lagi keluar rumah. Supaya saya tahu anak-anak saya betul melaksanakan sholat 5 waktu. Artinya, ibu ataupun ayah orang tua wajib memperhatikan ibadah anak-anaknya. Jangan nanti kalau kita sudah berusia lanjut, kemudian anak kita sudah besar, kita katakan, bagaimana ya caranya anakku susah sekali untuk sholat. Pertanyaannya dari kecil kemana saja ibu-ibu semua? Dari kecil itu seperti kawat, dia mudah dibentuk. Kenapa dari kecilnya tidak tegas dalam urusan sholat? Jadi untuk kita, ketika masih ada kesempatan untuk cucu-cucu kita, ya, ataupun untuk anak kita, ataupun di kemudian hari tegas urusan sholat. Adapun kalau sudah terlanjur, kita lupa di masa kecil, masa muda kita nggak tegas urusan sholat, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah jadikan anak-anak kita orang-orang yang mendirikan sholat. Sholat itu utama. Ya. Kalau dia bisa meninggalkan Allah, apalagi kita ini hambanya Allah, mudah dia tinggalkan juga. Dia saja berani meninggalkan Allah Tuhannya, apalagi kita sebagai hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ya ibu sekalian. Jadi kalau mau keluarga ini menjadi keluarga yang dicintai oleh Allah, maka yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Doa selalu ibu sekalian, Al-Furqan 74, agar dalam rumah kita antar anggota keluarga semuanya saling sayang satu sama lain. Sedih nggak antara anggota keluarga bermusuhan? Nggak akur, iri-irian. Sedih nggak bu? Sedih. Berada dalam rahim yang sama misalnya, saudara sekandung atau saudara yang begitu dekat kemudian saling bermusuhan, atau ayah anak, ibu anak punya hubungan yang tidak baik. Sedih sekali. Padahal Rasul katakan jalin hubungan tali silaturahmi. Kalau mau dipanjangkan umurnya, mau diperluas rezekinya, jalin hubungan silaturahmi. Silaturahmi itu bukan untuk orang-orang lain sebetulnya dalam hadis ini, melainkan kepada orang yang punya hubungan darah, punya hubungan kerabat. Jadi yang paling kita harus utamakan untuk berbuat baik, ibu kita, ayah kita, anak kita. Kenapa kita bisa baik sama orang di luar sana? Sama saudara sendiri banyak sekali masalahnya. Kenapa? Introspeksi diri sebelum menunjuk orang lain. Kita mau jadi orang yang memaafkan saudara kita, memaafkan orang tua kita, memaafkan anak-anak kita. Dan doa Bu Al-Furqan 74, doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa, ya Allah semoga pasangan dan anak-anak keturunan menjadi penyejuk hati untukku. Nggak enak sekali Bu, yang paling bikin kita rapuh tuh apa? Kalau terjadi pertengkaran di dalam rumah. Rumah itu sumber kekuatan, betul? Jadi doa itu dengan sungguh-sungguh. Berikutnya dalam surah Luqman ayat tadi tentang birrul walidain ya, tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam berbuat baik kepada kedua orang tua ini, ya, saya mau sedikit agak tambahkan, termasuk orang-orang yang sudah tiada, kita masih bisa berbuat baik dengannya. Dengan cara apa? Dengan cara beristighfar untuknya. Kata orang yang sudah meninggal dunia, ya Allah, kok aku naik lagi ke tingkatan surga berikutnya? Kata Rasul, sebab istighfar dari anak-anakmu. Ya, senantiasa mendoakannya. Begitu ingat doa, begitu sekelebat ingat wajahnya, ingat namanya, itu harus selalu doa. Kemudian bersedekah atas namanya, sedekah atas nama Allah, nama orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian jalankan wasiatnya. Kemudian jalin tali silaturahmi dengan orang-orang yang dicintainya. Itu cara berbuat baik kepada orang-orang yang sudah tiada, orang tua yang sudah tiada. Ya, kita lihat kata dari Abdullah bin Umar, ia berkata, ridha Allah tergantung ridha orang tua, murka Allah tergantung murka orang tua. Mudah-mudahan ibu-ibu semua kita menjadi orang-orang yang tahu siapa yang paling kita patut untuk kita berbuat baik kepadanya, ialah orang tua kita. Mudah bagi kita buat baik sama orang lain di luar sana, tapi kenapa sama orang tua sendiri kita bermuka masam? Sama orang tua sendiri
kita ketus, kita kasar, ya Allah, durhakanya kita ini, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Orang tua lah yang mengajarkanmu pandai berbicara. Setelah engkau pandai berbicara, engkau bicara ketus dengannya. Dia semakin hari semakin tua. Dia semakin hari semakin dekat pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Masih saja engkau ketus dengannya. Sehingga datanglah hari di mana engkau menyesal luar biasa akibat keketusanmu itu. Akibat tidak ada waktunya engkau bersama dengannya. Ada satu video, Bu, yang saya lihat kemarin. Ada 3 orang anak. Mereka semuanya sama-sama sibuk. Satu anak sudah punya keluarga. Gak mungkin ibunya tinggal bersama keluarga itu. Satu anak sangat sibuk, wanita karir. Juga gak mungkin bisa ibunya bersama dengannya. Satu anak yang bungsu masih kuliah. Sibuk sekali belajar. Gak mungkin juga ibunya bisa bersama dengannya. Jadi 3 kakak beradik ini saling bertengkar. Ibu jangan di rumah saya, ibu jangan di rumah saya, ibu jangan di rumah saya. Kira-kira kejadian itu bisa terjadi nyata nggak dalam kehidupan kita? Bukan karena nggak sayang, mereka sayang, tapi mereka sangat sibuk. Sangat sibuk. Sehingga pada akhirnya, sudahlah, siapa yang mau ngurusin? Jangan saya sangat sibuk, jangan saya sudah berkeluarga, jangan saya sedang sekolah, saya nggak bisa ngurusin ibu yang sakit-sakitan. Semuanya bertengkar hanya karena nggak mau ngurusin ibunya. Ya Allah, masa tua menyedihkan. Seperti itu mudah-mudahan tidak terjadi pada kehidupan kita, ibu-ibu sekalian. Kita mau anak-anak kita anak-anak yang berbakti. Oleh karena itu sekarang kita berikan kasih sayang full kepadanya. Rasul katakan, kalau engkau punya anak-anak, ciumi anak-anakmu, dicium, dipeluk anak-anakmu. Kata Rasul, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Cium anak-anakmu, peluk anak-anakmu, katakan kau sayang kepadanya setiap saat. Rasul, Bu, kalau anaknya datang, Siti Fatimah datang, Rasul itu Siti Fatimah baru datang dari pintu misalnya. Rasul itu selalu bangkit dan menyambut anaknya, saking mencintai anaknya. Bangkit. Kalau kita bangkit kan kayak Masya Allah anakku begitu. Senang, bangkit, merasa bahagia gitu ya. Setiap kali anaknya datang, bangkit dari tempat duduknya untuk menyambut anaknya. Masya Allah. Begitu ya ibu-ibu sekalian dan teman-teman semua, berapapun umur kita, kita tetap adalah anak bagi orang tua kita. Jasa orang tua begitu besar. Ada seorang yang berkata, wahai Ibnu Umar, aku membawa ibuku, aku gendong keliling Ka'bah. Sudahkah aku membalas semua jasa ibuku? Kata Ibnu Umar, engkau belum sama sekali membalas budinya. Walaupun setarik nafas yang ia keluarkan ketika melahirkan. Jadi nggak ada yang kita bisa balas apa-apa yang sudah dilakukan ibu kita kepada kita. Maka takutlah wahai orang-orang beriman ketika engkau membuat orang tuamu menangis dan terluka karena kata-katamu. Takutlah engkau wahai orang-orang yang beriman ketika engkau tidak bisa mengabdi penuh kepada orang tuamu yang sebentar lagi sisa-sisa hidupnya ini engkau tak bisa berbakti kepadanya, sebentar lagi dia kembali kepada Allah. Tidak ada gunanya penyesalan karena engkau tidak betul-betul berbakti kepadanya. Itu yang membuat saya ibu sekalian, saya sangat menyesal ketika ayah saya meninggal dunia. Karena waktu itu kami sempat mau menuju ke rumah sakit untuk medical check up. Tapi waktu itu saya mengatakan, ayah nanti ya minggu depan saya katakan. Jadi saya tunda, minggu depan kita medical check up. Ternyata sebelum medical check up, ayah sudah dipanggil lebih dulu oleh Allah SWT. Itu yang membuat saya sangat menyesal yang sampai hari ini, kalau ibu saya mengatakan, oke, ibu mau ke dokter jantung, pasti saya selalu datang untuk nemenin ibu saya. Kadang-kadang harus beberapa kegiatan cancel untuk nemenin ibu berobat. Ya, supaya tidak ada penyesalan untuk yang kedua kalinya. Begitulah teman-teman semuanya masalah orang tua kita. Semoga kita menjadi anak-anak yang berbakti kepadanya, anak-anak yang tahu diri, sudah dilahirkan, sudah disusui, sudah dibesarkan, diajarkan banyak hal, tahu diri. Sekarang saatnya engkau kembali untuk merawat orang tuamu yang sudah tua itu, yang sudah sakit itu. Orang tua merawat kita, mengharapkan kehidupan kita, kesehatan kita. Kita merawat orang tua, kadang-kadang menunggu kematiannya. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu, insya Allah. Berikutnya ibu-ibu sekalian, dalam surah Luqman, saya loncat ya. Surah Luqman yang ke-16. Mau engkau dan seluruh keluarga masuk syurganya Allah, dikatakan, jika ada perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau langit atau bumi, niscaya Allah akan memberikan balasan. Artinya, ketahuilah bahwa setiap engkau itu senantiasa diawasi oleh Allah, senantiasa dilihat oleh Allah.
Jadikanlah kita dan anggota keluarga senantiasa merasa diawasi oleh Allah dan yakin semua perbuatanmu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita senantiasa diawasi oleh Allah, pasti takut buat dosa, takut buat salah. Ada orang, nggak berpengaruh. Yang kita tahu Allah yang melihat kita, Allah yang mengawasi kita. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Berikutnya, Luqman ayat 17. Laksanakanlah sholat dan suruhlah orang-orang berbuat baik dan mencegah kemungkaran dan sabar terhadap apa yang menimpamu. Terakhir, mau masuk surga? Berikutnya adalah ajarkan diri kita dan keluarga kita jadi orang-orang yang tawadhu' dan rendah hati. Dalam surah Luqman 18 dan 19, jangan palingkan wajah dari manusia karena sombong. Ibu sombong itu buat apa? Nanti ibu kalau meninggal dunia, mayatnya ibu, jenazah ibu nggak bisa masuk sendiri ke dalam kubur, betul? Ibu butuh pertolongan orang, perlu pertolongan para tetangga. Ngapain hidup sendiri, seorang diri, nggak peduli pada siapa-siapa? Memangnya nanti di akhir hidupmu kau tidak perlu bantuan siapa-siapa? Jangan sombong, sombong itu membuat engkau dibenci oleh banyak orang. Senantiasa tawadhu', rendah hati, sehingga malaikat di langit mencintaimu dan penduduk bumi pun mencintaimu. Tawadhu', rendah hati. Engkau punya ilmu, padi semakin berisi semakin merunduk, tawadhu'. Engkau punya harta, tawadhu', rendah hati. Engkau punya jabatan, tawadhu', rendah hati. Masya Allah. Masya Allah ya. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkan suaramu. Sederhana, bersikap hidup sederhana. Engkau menjadi orang yang rendah hati. Itu ada dua ya Bu, rendah hati kepada Allah dan rendah hati kepada sesama manusia. Tawadhu', rendah hati kepada Allah, ciri-cirinya dia suka sekali sholat dan berdoa. Orang yang tidak pernah sholat dan tidak pernah berdoa, dia sombong. Kenapa? Karena dia rasa dia bisa dapat semuanya tanpa pertolongan dari Allah. Betul? Kita berdoa ini kan menunjukkan kerendahan diri kita bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa izin dari Allah. Jadi sombong itu ada sombong dengan Allah, tidak mau doa. Orang yang nggak berdoa, yang nggak sholat, yang sholatnya bolong-bolong, itu sombong kepada Allah. Dan sombong kepada sesama manusia. Untuk apa sombong kepada sesama manusia? Tidak ada gunanya. Kau juga tidak akan pernah bisa hidup sendiri tanpa manusia yang lainnya. Jadi kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kita doakan juga masjid ini didirikan oleh keluarga untuk umat. Masya Allah, ini bentuk bagaimana seseorang itu bermanfaat bagi orang lainnya. Ibu, semua ibu yang ada di sini, pahalanya nyampe kepada sang ahli keluarga. Masya Allah. Kalau kita punya harta, bangun masjid ya Bu. Kalau punya harta, bangun pesantren. Gak mesti satu orang harus bangun semuanya. Bisa kita patungan, kita pun juga mendapatkan pahalanya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadilah orang-orang yang di sisa-sisa usia kita jadi orang yang menebar manfaat untuk banyak orang. Punya ilmu, berikan ilmu di jalan Allah. Punya harta, berikan harta di jalan Allah. Punya tenaga, berikan tenaga di jalan Allah SWT. Bisa Ibu? Oke. Alhamdulillah, tausiah saya selesai. Saya cuma mau cerita. Cerita lagi boleh? Allah takdirkan saya jadi bintang film, pemain film tahun 2008. Filmnya judulnya Ketika Cinta Bertasbih. Film Islami, dulu sekalian. Yang akhirnya saya seorang anak kampung biasa tiba-tiba dikenal oleh orang. Dan saya berpikir, ya Allah, saya ini dikenal sama orang, artinya ada sebuah tanggung jawab dan tugas. Saya berpikir begitu. Kenapa? Karena kalau saya bicara, kok orang-orang mau dengar? Kan tidak semua orang Allah berikan anugerah seperti itu. Betul Bu? Sehingga saya pikir dengan kekuatan ini, mungkin saya bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat di jalan Allah. Sampai singkatnya saya berpikir waktu usia saya 27 tahun, saya mau bikin rumah tahfidz. Pertama, supaya seluruh anggota keluarga kami dan kami sendiri, saya sendiri dekat kepada Quran. Yang kedua, supaya mereka bisa nolong saya nanti di hari akhir, ya. Dan hidup kami senantiasa berdekatan dengan mereka. Itu terbukti ketika ayah saya meninggal dunia, berbondong-bondong para penghafal Quran membantu proses pemakaman ayah kami, dan mereka mengatakan ayah ini adalah ayahnya para penghafal Al-Quran. Ya Masya Allah. Nah, yang ingin saya sampaikan pada ibu dan teman-teman semua, umur 27 tahun pada saat itu saya memikirkan bagaimana caranya agar hidup ini lebih bermanfaat. Maka saat itu buka rumah Quran, karena ibu kami juga minta anak-anak boleh jadi apapun tapi harus dekat dengan Quran. Maka jadilah kami buka rumah Quran pada saat itu. 2 tahun pertama rumah Quran itu didanai oleh keluarga kami pribadi. Namun ternyata anak-anak ini semakin banyak ibu-ibu semua.
Bayangkan Indonesia ini kurang lebih 270 juta jiwa. Banyak anak-anak yang nggak bisa belajar karena tidak ada biaya. Saya safari dakwah ke pelosok-pelosok, ibu semua anak-anak kita ini, anak-anak Indonesia pintar-pintar, namun nggak punya kesempatan karena nggak ada biaya. Maka akhirnya Rumah Quran ini dari tahun 2016 dibangun sampai sekarang menjadi sebuah pesantren Quran. Namanya Maskanul Huffaz, memberikan full beasiswa mayoritas kepada anak-anak yatim duafa yang berprestasi. Mereka tidak hanya belajar Al-Quran, tapi juga dengan semua kerjasama yang kita lakukan dengan berbagai macam kampus, mereka bisa sekolah dengan beasiswa S1, S2 dengan beasiswa di dalam maupun di luar negeri. Kenapa sih buat begini? Bayangkan, belasan dan puluhan tahun lagi, anak-anak ini kelak menjadi orang-orang hebat yang mengisi posisi penting di negeri ini. Dan negeri ini menjadi baik karena diisi oleh orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Dan mereka pasti melanjutkan perjuangan itu. Ketika mereka sudah sukses, mereka pasti akan tolong anak-anak lainnya sebagaimana dulu mereka ditolong oleh orang-orang lain. Itulah estafet kebaikan ibu-ibu sekalian. Dan saya ingin menyampaikan pada ibu-ibu semua, yang daftar di Maskanul Huffaz itu terakhir kemarin sudah 1.400 orang. Dan kami cuma terima 200-an. Karena tidak punya tempat. Jadi saya menghimbau kepada ibu-ibu semua dimanapun berada, kalau punya rumah yang tidak dimanfaatkan atau rumah-rumah kosong, jadikanlah rumah Quran kalau mau. Karena anak-anak kita ini butuh tempat untuk mereka belajar. Saat ini Maskanul Huffaz ada di 15 tempat. Belum ada di Tasikmalaya, belum ada di daerah Jawa Barat, belum ada. Di daerah Jawa ini belum ada, banyaknya di daerah-daerah Sumatera paling banyak, ya. Dan satu ada di Kairo. Bagaimana ada di tempat-tempat ini di daerah-daerah? Karena ada orang-orang yang punya rumah, yang rumahnya tidak dimanfaatkan, sehingga mereka mengatakan saya ingin keberkahan dengan Quran. Maka dimasukkanlah anak-anak untuk belajar Quran dari seluruh Indonesia. Mereka belajar Quran di tempat itu dan rasakanlah keberkahan Al-Quran yang terjadi dalam kehidupan kita ibu-ibu semua. Anak-anak ini dibiayai oleh siapa? Dibiayai oleh para orang tua asuh dari seluruh Indonesia. Mereka menyumbang sedikit demi sedikit untuk membiayai anak-anak ini. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan diawali dengan Quran, maka kita mendapatkan keberkahan kehidupan dan negara kita mendapatkan keberkahannya. Salah satu keberkahan yang saya rasakan dalam keluarga saya, ibu semua, saya bukan orang yang kaya raya, Bu, bukan. Jangan bilang bukan deh, belum. Ya. Bukan, saya bukan orang yang uangnya banyak, enggak. Namun Allah cukupkan. Setiap kali perlu Allah cukupkan. Ibu-ibu tahu, anak saya sekolahnya di sekolah internasional dan gratis. Dikasih gratis. Anak saya 3 sekolahnya beda-beda, Bu. Dikasih gratis sama pemilik sekolah. Itu satu. Yang kedua, anak saya ada kelainan langka. Dia perlu berobat. Sekali berobat, sekali suntikan itu ratusan juta ibu-ibu semua, Masya Allah. Gak ada, tabungan saya gak ada ratusan juta, Bu. Gak ada. Tapi anak itu harus rutin dengan ratusan juta itu. Kemudian ibu tahu apa yang terjadi? Gratis lagi-lagi. Ya Allah. Bener, Bu, saya gak bohong. Anak saya gratis. Disuntik stem cell namanya, gratis. Tidak bayar sama sekali. Kemudian ayah saya kemarin meninggal. Kami nggak perlu repot-repot, tiba-tiba tinggal duduk, tiba-tiba ada orang dari mana membantu, Masya Allah. Dan mereka adalah para penghafal Quran pun tidak mengeluarkan biaya apa-apa. Ya walaupun kami harus tentu saja yang memberikan sejumlah uang atas orang-orang ini, tapi mereka mengatakan sudah tidak perlu, kami yang mengurusi semuanya. Itu keberkahan hidup. Anak saya yang tadi saya katakan kelainan langka dengan pengobatan tadi, kalau kita baca di Google penyakitnya begini, dia akan semuanya yang buruk-buruk. Tapi sekarang umurnya 2,5 tahun, dia bisa berjalan, dia mengerti kalau kita bicara, itu menurut saya sebuah keajaiban. Dokter-dokter di rumah sakit mengatakan, ibu ajaib ini, nyangka nggak anak ibu bisa seperti ini, karena disangkanya anak saya baring aja gitu. Nyangka nggak, Bu, itu sebuah keajaiban. Dan saya tahu itu semua karena keberkahan Al-Quran. Keberkahan itu tidak hanya melulu soal uang, enggak. Rezeki itu nggak melulu soal uang, betul, Bu? Allah kasih keluarga kita harmonis, Allah kasih keluarga kita sehat, sembuh dari penyakit, bisa sekolah dengan baik, bisa menuntut ilmu dengan tenang, itu semua keberkahan. Dan saya yakin itu semua atas keberkahan Al-Quran. Jadi bagi ibu sekalian, di sini ada QRIS ya. Kalau seandainya nanti mau sedekah silakan dengan jumlah berapapun itu, mau bersedekah
berapapun silahkan bagi ibu sekalian. Mudah-mudahan itu menjadi jalan kita, wasilah kita untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, insyaallah. Baik, kita mulai video yang bersama-sama. Tapi videonya udah diputar? Belum. Oke. Ya, kita akan lihat videonya saja. Mungkin sebagian ibu sudah pernah lihat video ini, supaya kita tahu banyak anak-anak kita nggak punya orang tua dan banyak mereka nggak punya rumah. Jadi kenapa masker hafat penting dibuka di mana-mana? Karena banyak anak-anak kita tidak punya tempat kembali, nggak punya rumah, sebatang kara, mau tinggal di mana? Di rumah-rumah yang kemudian dipinjamkan oleh orang-orang saleh agar anak ini terus berada di situ dan menghidupkan rumah-rumah itu dengan Quran. Kita lihat videonya bersama-sama. Kami sudah ada di Bintaro, Bogor, Lampung, Jambi, Medan, Batam. Saya tinggal di Batam, rumah kami kecil. Akhirnya kami jadikan rumah Quran, ibu-ibu sekalian, atas nama ayah kami. Ya. Jadi rumah Quran Masker Hufaz atas nama ayah kami. Kemudian selanjutnya ada di Lombok, selanjutnya ada di Palembang, dan tempat-tempat lain yang menyusul. Tasikmalaya insyaallah. Dalam waktu dekat, mudah-mudahan insyaallah. Kita lihat video wisuda ini dan lihat orang-orang baik memberikan pertolongan kepada mereka. Silakan.